Islam itu rasional sekali agamanya. Tadi marah. Marah berarti dia melaksanakan sebuah aktivitas yang jauh dari perintah. Jadi konsekuensinya, ya kan itu tadi gara-gara marah, dia tahu konsekuensinya. Ada konsekuensi duniawi. Nah, iya, ada balasannya istilahnya. Kalau ada dalam tulisannya Jamil Az-Zaini itu dia bilang energi positif dan energi negatif. Kalau kita selalu berepos energi positif, maka hasilnya juga akan kembali ke kita positif. Begitupun sebaliknya, marah, kembali ke dia. Dan itu biasanya lingkarannya itu tidak jauh. Contoh waktu yang contoh keduanya, dia menahan marahnya yang ke toilet tadi. Ternyata energi positifnya dapat hadiah. Sama dengan kita. Ketika kita terus senantiasa memelihara keimanan, yang yazidu imanakum, ya selalu menaikkan, maka disitulah keimanan kita bertambah. Jadi saya lebih melihat ke cara penterjemahannya dari transliterasi Arab ke Indonesia. Transliterasinya mungkin ini yang dia pakai keluar masuk berkonsekuensi, kufur tidak kufur ini. Padahal hanya bertambah dan berkurangnya. Bertambahnya keimanan kita karena ketakwaan kita, kemudian berkurangnya keimanan kita karena maksiat. Makanya tidak bisa bermaksiat. Harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah terus. Bertambah terus, dan di setiap bertambahnya umur harus senantiasa itu. Bilang saya Ustaz, maksiat dulu nih supaya turun baru bisa bertambah lagi. Ada biasa begitu tuh. Ya namanya juga manusia kayak mobil balap. Mobil balap itu kalau kotor ya dicuci lagi. Ya tidak bisa begitu. Jangan sampai saat dikotor-kotori di situ finish. Di situ celaka. Tidak bisa kita berpikir begitu. Nanti saya masih panjang perjalananku, baru umur 40, umur 50 misalnya. Masih muda. Iya. Tiba-tiba di situ selesai dia, Masya Allah. Itulah kekuatannya akidah Islam mendorong kita untuk senantiasa taat. Wah. Ya. Saya tadi malam di chat, bagusnya isu-isu yang contoh ini ya, memoreksi pemasuk. Sebenarnya sangat berat. Memilih pilihan, memilih bahasa, memilih alur. Yang paling susah itu memilih alur yang akan disampaikan. Karena besarnya konsekuensi. Yang edit nanti juga pasti susah-susah pilih-pilih. Susah-susah pilih-pilih bahasan. Ya karena makanya mungkin kalau misalnya lagi ada judul yang bagus, Ustaz bagus nanti ini yang kita, ya supaya saya save, saya pelajari kaitannya, karena masalah kontemporer itu tidak bisa langsung yang itu kemudian tidak dikaitkan dengan hal-hal lain, karena pilihan kata, pilihan alur itu untuk membuat dia menjadi mudah untuk dicerna itu butuh belajar. Ya kalau saya terus terang untuk yang tema tadi malam itu baru mau disampaikan ini, pagi, siang, malam belajar itu masih belum cukup. Mungkin 3 hari atau 1 minggu sebelumnya baru bisa, karena kita harus membaca berita, mengaitkan banyak hal, belajar ya, karena kentara itu pemateri yang belajar dengan tidak belajar. Saya saja tadi malam baru dapat harus mana ini yang disiapkan, sehingga karena di dalam pertanyaan itu akan nanti muncul banyak seri, banyak versi, banyak dan bagaimana bisa mengaitkan antara satu pertanyaan dengan membuat sebuah jawaban yang runut dan bisa diterima, itu agak butuh apa lagi, penelaahan yang kuat. Ya, jadi contoh kayak pertanyaan yang baru ini, mungkin secara mendalam tidak akan bisa saya jawab mungkin secara memuaskan ya, tetapi
saya ingin membawa kita berpikirnya ke eh, sebelum menjawab ke situ, ya, sebelum menjawab ke situ. Dari sisi ketika aktivitas amal kita, ya, aktivitas amal seorang anak manusia, bagaimana kaitannya amal itu agar amal itu memiliki nilai. Nah, contoh membaca subhanallah, membaca ayat Al-Quran, itu secara eh, aktivitas toh, ya, itu sudah mendapatkan pahala. Jadi tanpa ada pun misalnya bahasanya turun ke hati, nah, itu tetap secara pahala dapat. Kalau mungkin saya lebih pilih bahasa tadi, pahala dan hidayah. Ya, itu akan berbeda orang yang astagfirullah dengan bibir, yang kemudian dengan astagfirullah dengan hati. Mungkin dengan bibir semua dapat pahala. Dengan baca astagfirullah sekian kali itu banyak-banyak hadis-hadis yang menjelaskan, ya. Tetapi ketika dia dikaitkan dengan ada bahasanya tadi Bapak ini yang saya suka, ada kaitan saat kita beraktivitas itu kita mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa sufi itu disebut idrak. Bahwa ketika kita beraktivitas itu harus merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, ya. Ittaqillah ka'annaka, nah itu kan tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bertakwalah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Berarti kita ambil Allah melihat kita beraktivitas. Allah melihat kita beraktivitas, di situ masuk hatinya. Ya. Kalau tadi astagfirullah tanpa merasa bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya dapat pahalanya. Kalau kita sholat isya, Allahu Akbar, ada niatnya, ada idrakinya, itu akan kuat membuat kita terasa punya kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari itulah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu kaitannya. Karena kita selalu tidak terputus. Nah, ada kaitannya dengan yang saya jawab ini, bahwa selalu diperhatikan. Ada merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tidak bisa menilai. Bisa jadi kelihatan jalan ke masjid tapi ya itu kaitannya dia. Iya, hanya Allah yang tahu. Iya, mungkin seperti itu. Harus berpikir positif selalu dan ini ada indra. Iya. Saya tutup dengan doa kafaratul astagfirullah 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 subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.